Senada dengan Polda Metro Jaya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan meminta hakim tolak permohonan Roy Suryo. Kejari Jakarta Selatan menilai gugatan yang diajukan salah sasaran. Bahwa argumentasi turut termohon yang mencampur adukan antara. Dalam jawaban yang dibacakan di hadapan hakim, Kejari Jakarta Selatan menjelaskan penetapan tersangka maupun penerbitan surat perintah penyidikan merupakan kewenangan penyidik Polda Metro Jaya. Karena itu Kejaksaan tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan ataupun mempertanggungjawabkan status tersangka yang dipersoalkan Roy Suryo. Kejari juga menilai penarikan institusinya sebagai termohon merupakan kekeliruan subjek hukum. Selain itu pemirsa, Kejari mengungkapkan berkas perkara Roy Suryo telah resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 23 Juni 2026. Dengan pelimpahan tersebut, status hukum Roy Suryo berubah menjadi terdakwa. Sidang pra-peradilan status tersangka Roy Suryo kembali dilanjutkan hari ini pemirsa. Agenda sidang kali ini dalam pembelaan dari pihak termohon. Sidang lanjutan pra-peradilan status tersangka Roy Suryo digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemohon Roy Suryo hadir di pengadilan sejak pukul 9 pagi. Dalam sidang kali ini tim pemohon Roy Suryo dihadirkan sejumlah saksi dan ahli. Dalam sidang sebelumnya, pemohon Roy Suryo maupun termohon dari Polda Metro Jaya telah membacakan replik dan duplik. Ya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan pra-peradilan Roy Suryo terkait status penetapan tersangka dalam kasus ijazah Jokowi. Untuk mengetahui perkembangan kasus tersebut, kami telah terhubung dengan rekan kami Ismalia Meidasari dan juru kamera Dimas Winardi. Selamat siang Ismalia, bagaimana jalannya sidang lanjutan pra-peradilan kedua Roy Suryo di siang hari ini? Ya, selamat siang Novel dan juga pemirsa. Betul sekali, pada hari ini diagendakan sidang pra-peradilan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pemohon yakni Roy Suryo. Dan dapat kami laporkan pada hari ini ada 5 orang saksi, terdiri 4 orang saksi dan 1 orang ahli. Dan dapat kami laporkan juga ada uniknya atau pada hari ini untuk 4 orang saksi ada 1 merupakan public figure yakni Krishna Mukti. Saya dapat laporkan sedikit untuk Krishna Mukti tadi, ini dia menjadi peserta gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik yang tadi juga dicecar pertanyaan, 28 pertanyaan dari pihak pemohon dan juga 11 pertanyaan dari pihak termohon. Dan juga tadi di-share atau diputar beberapa video cuplikan. Ini ada sekitar 3 video, yakni video dari podcast dan juga tadi ada video dari beberapa saksi, yakni dari saksi Nurdiansah ini tadi juga diputarkan video, dan juga dari Krishna Mukti ini ada P17, bukti ke-17 yang berupa cuplikan video ini mengenai Jokowi menyerahkan ijazah ke Polda Metro Jaya yang tadi ditayangkan. Dan juga sampai saat ini persidangan masih terus dilakukan, dan pada saat ini 4 orang saksi tadi sudah dimintai keterangannya dan dicecar beberapa pertanyaan. Dan untuk saat ini merupakan kita mendengarkan keterangan dari saksi ahli yakni Didit Mulyanto yang merupakan saksi ahli pidana. Dan untuk selanjutnya nantinya kita akan sama-sama mengawal apa saja yang tadinya dicecar atau apa saja pertanyaan yang dilontarkan oleh hakim kepada para saksi ini. Dan sampai saat ini persidangan masih terus berlangsung, dan tadi memang persidangan dilangsungkan pada pukul 9.30 diikuti oleh Roy Suryo dan juga kuasa hukumnya tadi datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nantinya untuk kesimpulan-kesimpulan akan kami rangkumkan dan akan kami sampaikan kembali kepada Novel dan juga pemirsa. Kembali ke Anda, Novel. Ya, baik, terima kasih Ismalia Meidasari melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan selamat bertugas kembali. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pastikan akan hadir di sidang fitnah ijazah dengan tersangka Roy Suryo dan Dr. Tifa. Melalui kuasa hukumnya, Jokowi mengaku akan membawa seluruh ijazahnya. Kuasa hukum Joko Widodo Yakub Hasibuan mendatangi kediaman Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah untuk berdiskusi mengenai perkembangan kasus fitnah ijazah. Yakub mengungkap kepastian Presiden ke-7 Joko Widodo akan hadir langsung di sidang. Jokowi akan hadir di sidang di tahap pembuktian pencemaran nama baik dengan tersangka Roy Suryo dan Dr. Tifa. Jokowi juga memastikan akan membawa serta seluruh ijazahnya.
Jadi kita update kira-kira timeline seperti apa, persiapan untuk Pak Jokowi kan ingin hadir nanti di persidangan untuk membawa ijazah-ijazah dari SD, SMP, dan ijazah yang sudah disita SMA dan UGM. Jadi hanya sharing-sharing, update-update perkembangan, dan tentunya sampai hari ini Pak Jokowi juga masih firm bahwa beliau akan hadir di persidangan. Jadi Meskipun sudah memastikan hadir, namun waktu pasti akan bergantung pada pengaturan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita ke informasi lain. Polda Metro Jaya mengklaim penanganan kasus Roy Suryo sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pihak kepolisian menegaskan penahanan terhadap Roy Suryo sah secara hukum. Roy Suryo kembali menjalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang kali ini beragendakan pembacaan jawaban dari pihak Polda Metro Jaya. Sidang pra-peradilan ini terkait dengan penetapan status tersangka Roy Suryo dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik mengenai tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kami ini berjuang tetap untuk membongkar ijazah Jokowi, ya, dan tidak ada boleh mengatasnamakan rakyat tapi dengan memenggal kepala orang lain atau mengorbankan orang lain. Kalau mau berjuang, penjarakan saya, bukan penjarakan klien saya. Saya ulangi, kalau mau berjuang, katakanlah penjarakan saya, tapi jangan mengatakan penjarakan klien saya. Dalam jawabannya, pihak Polda Metro Jaya menegaskan seluruh proses penyelidikan dan penyidikan telah dilaksanakan sesuai ketentuan KUHAP. Polda Metro Jaya menyatakan telah mengantongi 3 alat bukti yang sah, yaitu keterangan 21 orang saksi, surat dan petunjuk, serta keterangan 26 ahli, sehingga penetapan Roy Suryo sebagai tersangka dinilai telah memenuhi ketentuan hukum. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, termohon telah melaksanakan tahap penyidikan secara berjenjang dan terdokumentasi, mulai dari pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi dan ahli, penyitaan barang bukti yang relevan, gelar perkara, penetapan tersangka berdasarkan alat bukti yang sah. Sidang pra-peradilan akan dilanjutkan dengan agenda penyampaian replik dan duplik dari masing-masing pihak sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Selain yakin ada tersangka baru, ahli hukum pidana Abdul Fikar Hajar meyakini ada aktor intelektual di balik mega korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Hal tersebut diyakini dari besarnya nilai barang bukti yang ditemukan. Kasus korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah membuat publik terhenyak. Bagaimana tidak, sosok yang seharusnya memberantas korupsi justru menjadi aktor pelaku korupsi. Tidak main-main, Febri terlibat dalam 3 kasus korupsi besar yang sudah diselidiki sejak 2018. Pertanyaannya, apakah Febri berperan sebagai aktor tunggal atau ada jaringan hitam dalam lingkaran mega korupsi ini? Ahli hukum pidana Abdul Fikar Hajar menyebut sangat mustahil ex-Jampitsus itu bermain kotor sendirian. Kemungkinan besar ada aktor intelektual yang bertugas mengendalikan tangan Febri. Fikar juga yakin tersangka dalam mega korupsi ini akan terus bertambah. Ia mendesak Kejagung membongkar seluruh jaringan hitam di balik kasus yang menjerat mantan Jampitsusnya. Tetapi sangat mungkin juga umpamanya ada pengendali lain. Nah, pengendali itu bisa bersifat struktural karena jabatan, bisa juga karena hubungan bisnisnya, hubungan uangnya, ya, hubungan ekonomisnya. Ya, orang ini bisa mengatur Febri dari luar, umpamanya karena kemampuan ekonominya, ya, mengendalikan Febri. Nah, jadi sangat mungkin intelektual dader itu berkembang kedua arah itu. Sementara itu, menurut Kejagung, setelah menerima penyerahan administrasi dari polisi, saat ini Kejagung masih fokus meneliti barang bukti yang diterimanya. Ya, ini kan kita dulu belum menerima sepenuhnya. Baik itu barang bukti kan sudah teliti, barang buktinya kan cukup banyak tuh. Yang jelas nanti kita harus sesuai dengan hukum acara. Apalagi kan kebetulan yang disangkakan ini kan penegak hukum, kita juga harus hati-hati. Don Rito dan ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 mega korupsi, yakni pengadaan batu bara untuk PLN, korupsi PT Asabri dan PT Krakatau Steel.
Sebelumnya, polisi sudah menggeledah 13 lokasi. Yang menggemparkan, dari rumah Febri di Sentul, Jawa Barat, polisi menemukan 74 kg emas batang dan uang tunai 476 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.